Mas, masih worth it gak sih beli Xpander Ultimate di tahun 2026? Gue bakal bahas beberapa hal yang bisa kalian jadi pertimbangan untuk ambil Xpander Ultimate. Kira-kira masih worth it apa nggak di tahun 2026 ya? Oke, langsung aja ya. Gue sekarang ada di Mitsubishi Sun Motor Bekasi Timur. Gue udah lama banget sebenarnya nggak ada review-review mobil di showroom kan. Nah, kali ini gue bakal bahas, mungkin nggak usah bahas kayak review-review detail, tapi gue bakal bahas beberapa alasan kenapa masih worth it ambil Xpander Ultimate di tahun 2026. Kuncinya udah gue pegang nih ya. Kuncinya seperti ini ya. Tentunya sudah smart entry, jadi ada tombol lock, unlock, tetap ada kunci manual, dapat 2 dan bisa dioperasiin dari pintu kanan, kiri maupun belakang. Smart entry. Mobil ini dijual sekitar 340 jutaan. Tapi kalau teman-teman misalkan pengen nanya lebih lanjut, nanti bisa hubungi Mbak Putri. Nomor handphone nanti saya taruh di layar, kalau nggak di pin komen. Tampilan tampak depan seperti ini teman-teman ya. Ini warnanya tuh white pearl kayak gitu ya. Dan kalau kalian misalnya pengen tanya stoknya, nanti langsung sama Mbak Putri aja. Nah, yang baru sebenarnya ada beberapa sih. Untuk Ultimate ini sekarang sudah dilengkapi dengan kamera 360 yang cukup lumayan ngebantu pada saat parkir. Grillnya versinya seperti ini teman-teman ya. Jadi ini black glossy, terus ini ada kayak satin chrome. Lampunya sekarang sudah hampir mirip dengan punya si Xpander Cross karena di sini sudah ada chrome seperti ini. Jadi sekilas serupa tapi nggak sama. Terus ini juga perpaduannya untuk bumper depannya nih. Ini warnanya tuh kayak grey, terus ini dop. Terus ini juga sudah LED juga untuk fog lamp-nya. Jadi perlampuannya LED semua. Gimana teman-teman? Tampilannya terlihat sangat futuristik banget ya. Nah kalau ini sebenarnya tampilannya tuh lebih ke elegan-elegan. Nah kalau Xpander Plus itu lebih ke kayak sporty seperti ini. Kita ngomongin mesin tentunya ya. Mesinnya itu 1500 cc. Kita liatin ya. Jadi sudah dapat peredam juga. Tenaganya sekitar 104 PS, torsinya sekitar 141 Nm, dan dia Matic-nya CVT penggerak roda depan. Jadi kelebihannya mobil Matic CVT FED itu apa sih? Dia pasti lebih irit, lebih kayak lincah untuk di perkotaan dan segala macam. Cuman yang sempat kayak masih suka kayak orang nanya adalah, Mas ini kuat nanjak gak? Dan segala macam. Gue udah pernah pakai, tapi yang varian punya si Xpander Cross ke Pati, ke tanjakan Bukit Tompe Teletabis sih kuat-kuat nanjak aja. Itu waktu itu gue isi full penumpang dan tergantung menurut gue adalah tergantung dari drivernya. Nih gue sampai bawa meteran loh. Buat apa sih? Kalau kemarin biasa gue pakai gini. Nih kita pakai meteran loh. Kita ukur ya ketinggiannya kurang lebih. Ini area intake kan di sini teman-teman ya. Nih teman-teman lihat sendiri. Ini kurang lebih sekitar hampir 90 cm nih. Jadi artinya apa? Artinya kalau teman-teman misalkan lagi nerjang banjir sebenarnya selama ini nggak kemasukan air itu potensi water hammer tuh juga lebih kecil. Ibaratnya tuh mobil zaman now gue rasa sekarang brand-brand lain juga pasti bakal berubah jadi CVT. Contohnya siapa? Contohnya adalah Avanza dan Veloz, dia sekarang berubah jadi CVT dan FWD. Halo Mitsubishi Family, ketemu lagi sama aku Putri, sales counter dari Sulstan Prima Motor Bula Kapal Bekasi Timur yang bertempat di samping Samsat Bekasi Timur atau yang lebih terkenal lagi Bebek Bula Kapal Bekasi Timur. Unit yang ada di samping saya ini adalah Xpander Ultimate dengan OTR 345 jutaan. Kamu bisa dapetin dengan DP hanya 30 jutaan aja dan angsuran 6 jutaan loh. Gak cuma itu, Mitsubishi Family juga bisa dapetin program bunga 0% sampai 2 tahun, tenor panjang sampai 7 tahun, atau buat kamu yang pengen trade-in, kamu bisa langsung dapetin cashback sebesar 5 juta. Sekarang ada program baru nih untuk Mitsubishi Family, proses lebih cepat dan praktis dengan skip survei. Jadi untuk proses leasing kalian nggak harus disurvei lagi. Atau untuk kalian yang masih ragu untuk proses kredit secara konvensional, kalian bisa melakukan proses kredit secara syariah. Buat Mitsubishi Family yang lagi cari mobil baru atau mau tukar tambah dengan unit lamanya, kamu bisa langsung hubungin aku di 0812 1221 8590. Buat kamu yang mau booking service atau melakukan repair di dealer kami, juga bisa ya, langsung aja kunjungi dealer kami di Sulstan Prima Motor Margahayu Bula Kapal Bekasi. Dan kalau kita ngomongin mesin sebenarnya berkaitan dengan konsumsi BBM ya. Gue udah pernah pakai waktu itu ke Pati sekitar 1:15 sampai 1:17 tergantung injekan kaki kalian sekolah apa enggak. Mobil ini panjangnya sekitar 4595, wheelbase sekitar 2,7, itu udah cukup lapang. Bahkan ini menurut gue adalah low MPV paling lapang di kelasnya. Nih gue sampai bawa meteran kan, kita kasih lihat ya.
Ground clearance tinggi apa sih? Kalau ini di bagian nih, bagian paling luarnya ya, side skirtnya itu sekitar 27 cm. Cuma memang di bagian dalam kan pasti ada yang lebih pendek. Kalau mereka klaimnya sekitar 220 cm. Itu cukup gede. Cukup tinggi gitu maksudnya. Jadi kalau kalian mobilnya tinggi kayak gini, lebih pede nggak sih kalau ngelewatin jalanan yang banyak yang rusak, banyak yang banjir kayak gitu. Dan velgnya matching silver, hitam, cakramnya depan doang, belakang belum. Terus di sini profilnya 205, 55 ring 17 ya kan, warnanya cakep. Terus di sini ada kamera 360 yang cukup lumayan ngebantu buat teman-teman. Smart entry-nya ada window line chrome. Terus kacanya dibikin full sampai belakang sini. Jadi seolah-olah tuh atapnya kayak floating. Ini hitam, ini putih seperti ini. Dan semakin ganteng karena tampilan tampak belakang teman-teman lihat ya. Lampunya tuh T-shape. Ada defogger, wiper. Ini sebenarnya tuh bukan spoiler tapi kayak bentuknya asli kayak ini. Kalau spoiler beda lagi tuh ada di tipe yang Expander Cross. Ini ada Hemi stop lamp, antena sudah shark fin, emblem ultimate, kamera letaknya sebelah sini, dan bumper bawahnya di sini tuh ada perpaduan bahan warna tuh hitam dan warna grey. Sensor parkir ada di sini. Ban serepnya dia masih belum sama persis dengan keempat ban lainnya. Tapi saya rasa itu ban serep itu juga jarang banget kepake. Dalamnya gimana mas gue? Dalamnya kayak gini teman-teman. Kelihatannya elegan dan menurut gue cukup kelihatan mewah. Dari apa? Pertama kita lihat dari sini. Jadi di sini tuh dari dashboardnya ini semua kayak saftas ini jahitan asli. Nah ini tuh menambah kesan kayak mobil mahal gitu. Emang mahal sih sebenarnya sih, 300 something gitu, bukan mobil murahan lah ibaratnya. Tapi sesuai dengan apa yang ditampilkan. Terus ini juga konsolnya nih kepake banget pada saat gue duduk juga ini kepake nih. Jadi bisa buat sandaran tangan kiri, ini tangan kanan di sini. Ini sudah soft touch. Dan setir sekarang itu pakai punya mirip kayak punya exhaust sih. Ini tentunya sudah tilt teleskopik. Ini cukup lumayan ngebantu. Jadi kayak buat teman-teman yang misalnya orangnya agak tinggi, ini kan kalau orangnya tinggi gitu kan, ini butuh di gini. Nah, ini bisa nih. Tuh, bisa diatur kayak gini. Banyak tombol-tombol tentunya. Dan di sini tampilannya meter cluster sama head unit itu juga sudah baru. Terus sudah dilengkapi dengan wireless charger juga. Meskipun sebenarnya wireless charger itu nggak terlalu, menurut gue ya, gue nggak kepake sih. Gue better udah ada port USB dan Type-C aja udah cukup. Ini lebih kepake, tapi ini nice to have aja. Ada power outlet juga, sudah electric auto hold. Jadi kalian kalau nyetir di kemacetan nggak terlalu capek. Matic-nya PRN, D, dan L. Terus tempat cup holder juga cukup ergonomis. Jarak kepala juga cukup oke nih di sini. Terus di sini visibilitas gimana tuh? Cukup oke sih karena dia spionnya itu dibikin agak mundur. Tapi rata-rata memang low MPV atau low SUV memang pilar A-nya tuh gede-gede. Tapi kelebihannya adalah kalau misalnya terjadi accident itu lebih aman. Yang gue suka tuh dari brand-brand Mitsubishi apa atau enggak. Jadi dia tuh masih mempertahankan kayak tombol-tombol fisik juga kayak gini banyak ya. Ini yang gue suka tuh sudah ada cruise control. Bagi sebagian orang mungkin nggak kepake, tapi buat gue yang sering melakukan perjalanan road trip jarak jauh, ada cruise control ini meskipun belum adaptif itu cukup membantu pada saat kita perjalanan jauh nggak terlalu capek nih. Cuman gue berharap ya next segera ada facelift ditambahin fitur ADAS untuk si Expander. Baris kedua ya, kita ukur bukaan pintunya seberapa. Dari sisi terluar di sebelah sini ini kurang lebih sekitar 105 cm. Jadi mungkin kalian kalau misalnya cari mobil boleh banget bawa meteran, cek nih selebar apa. Otomatis makin lebar buat masuk lebih mudah. Terus sini ada child lock. Jadi kalau dipencet ke sini itu anak-anak sebenarnya kan buat anak-anak nggak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Jadi buat demi safety. Ini sudah soft touch, ada tempat cup holder, mobil keluarga banget. Terus kalau kalian beli mobil cobain duduk. Lega apa enggak ya dengan wheelbase-nya? Menurut gue ini cukup lega banget. Nih kalau kita ukur pakai meteran ya, ini ada sekitar hampir 25 cm, hampir 25 ya. Ini paling belakang ya, hampir 25. Ada port USB dan Type-C, jarak kepalanya juga cukup oke, 1 jengkal. AC double blower tentunya. Ada hand grip kiri dan kanan. Terus airbag-nya sampai sini juga loh. Airbag sampai sebelah sini. Terus headrest-nya ada 3. Tentunya joknya sudah aesthetic. Oh ya ngomong-ngomong ini joknya masih fabric. Tapi fabric ini cocok buat teman-teman yang kayak misalkan nggak suka jok kulit. Ada orang yang nggak suka jok kulit karena apa? Kadang-kadang suka kayak bikin gerah di punggung. Nah ini tuh kayak lebih nyaman. Lebih breathable gitu loh. Terus masuk ke baris ini juga gampang. Kita langsung praktek ya. Jadi cukup gini aja. Tuh lipat ke depan. Praktis ya. Nanti teman-teman juga biar sekaligus langsung lihat. Nih. Jelas nggak ada nih? Jelas kan? Cukup jelas. Oke, saya bikin
Ini paling rebahan. Di sini tuh ada tempat cup holder, ada power outlet juga. Jarak kepala masih ada hampir 1 jengkal. Nah ini safety belt untuk penumpang tengah. Ada hand grip juga kiri dan kanan gitu kan. Terus, nah semoga kelihatan ya. Kelihatan nggak Dan? Mau pakai lampu nggak apa-apa. Nih, tuh biar kasih lihat Dan. Ini masih ada sekitar 5 ruas jari duduk di baris ketiganya seperti ini. Dan kalau misalkan kalian mau keluar juga gampang, tuh cukup mudah banget. Gitu. Jadi kenapa mobil ini masih cukup worth it? Karena pertama desainnya tuh kayak ganteng, futuristik segala macam. Terus brand Mitsubishi juga sudah 50 tahun lebih di Indonesia. Dan ini termasuk paling lega di kelasnya. Kalian jangan salah fokus nih sama Destinator yang satu ini. Karena ada hal yang lebih penting yang mau gue tanyain sama Mbak Putri. Halo Mbak Putri. Halo Mas Teguh. Mbak, gue pernah ada yang komen di YouTube gue tuh adalah cukup bayar 100 jutaan bisa bawa pulang mobil ini. Itu maksudnya gimana sih? Bener banget, kamu cuma bayar 170 jutaan aja, kamu udah bisa bawa pulang Esmeralda Ultimate ini tanpa bayar angsuran selama 1 tahun. Tapi maksudnya nanti bayar atau kayak seterusnya aja? Itu karena nanti biar nggak salah komunikasi kan? Oke. Jadi sebenarnya gimana itu? Nanti kamu bakalan bayar setelah 1 tahun berikutnya, dan kamu juga dapat asuransi selama 1 tahun. Jadi sebenarnya ini cocok buat teman-teman yang kayak misalkan, aduh uang saya baru kekumpul setengah karena usahanya mungkin misalkan belum jalan gitu ya. Jadi bisa dapat mobil baru ya. Terus udah gitu selama 1 tahun nggak bayar cicilan gitu ya? Betul. Oh menarik ya, menarik kan? Terus dapat asuransi juga. Terus ada lagi yang tadi aku sempat dengar skip survei itu maksudnya apa? Kamu bisa dapetin mobil ini nih tanpa survei, tanpa ribet-ribet melakukan survei lagi. Kamu cuma bayar 55% di awal dan kamu bisa bawa pulang mobil ini tanpa survei. Ya, jadi mungkin kayak gini loh. Ini paket-paket ini menarik buat teman-teman yang misalkan orang usaha ya. Mendingan duitnya diinvestasiin dulu. Benar. Jadi duit ya. Jadi duit dulu. Kayak gitu ya. Udah gitu dapat asuransi. Terus sekarang gini saya tanya, kasih alasan dong kenapa masih harus ambil Xpander Ultimate di tahun 2026, Mbak? Di tahun 2026 ini kamu tetap harus beli Xpander Ultimate karena apa? Karena kamu bakalan dapat mobil yang super nyaman, aman, berkendara juga tenang lah karena partnya ada, bengkel resminya ada di mana-mana. Itu sih. Oke, kalau secara desain memang mobilnya ganteng. Gue udah pernah pakai Mbak, kebetulan yang Xpander Cross. Oh iya. Sampai ke Pati tuh, seru sih. Tapi pesan saya cuma satu buat Bapak Ibu semua yang nonton videonya, kalau misalkan masih bingung-bingung harus apa nih Mbak? Harus hubungi Putri Mitsubishi Bekasi di nomor 0812 1221 8590 atau buat kamu yang ingin melakukan test drive bisa langsung kunjungin dealer kita di Mitsubishi Bula Kapal Bekasi Timur. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton channel YouTube Teguhku. Next, kalau misalkan ada ide konten apa tinggal komen aja, jangan lupa subscribe, jangan lupa follow Instagram kami berdua. Terima kasih. Bye bye.